Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang pengembangan mata kuliah anak usia dini. Perkenalkan, saya Mutiara Hazmi, 190110010 dari PIAUD 3A, Universitas Islam Negeri Mataram. Terima kasih. Pengembangan pembelajaran Al-Quran di sini untuk meningkatkan dan mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini. Prinsip pembelajaran Al-Quran yang pertama itu pembelajaran holistik, yaitu membaca, menulis, dan memahami. Yang kedua, metode yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran aktif. Yang keempat, dengan pendekatan bermain. 5, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang keenam, bertahan dan kontinu. Dan ketujuh, tidak memaksa. Tujuan pembelajaran Al-Quran yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menanamkan cintaan terhadap Al-Quran pada anak usia dini. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar Al-Quran, yaitu tartil, fasih, dan mujawad. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar kemampuan menulis Al-Quran. Ruang lingkup pengembangan Al-Quran yang pertama, membaca di sini itu supaya anak mengetahui harokat dari Al-Quran. Nah, terus yang kedua, agar anak tahu bagaimana cara menulis Al-Quran. Yang kelima, memahami tentang isi Al-Quran. Yang keempat, menghafal Al-Quran dengan tajwid baik dan benar. Kisah atau cerita untuk anak usia dini dalam Al-Quran. Di sini kita bisa menceritakan tentang kisah-kisah Nabi yang terkandung dalam Al-Quran, dan tumbuhan, anak soleh, serta yang lainnya yang dituliskan di dalam Al-Quran. Strategi memahami kandungan Al-Quran. Strategi sendiri diartikan sebagai perencanaan, metode, atau rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, metode cerita. Di sini kita akan menceritakan kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Nah, terus metode bernyanyi. Metode ini kita menerjemahkan arti yang ada di dalam Al-Quran dengan cara menyanyi. Yang keempat, terjemah dengan gerakan. Di sini menerjemahkan dengan gerakan-gerakan tangan. Yang keempat, bermain peran sesuai dengan karakter yang ada di dalam Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran atau huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah sesuatu yang mengeluarkan nafas secara bersama-sama dari paru-paru manusia, kemudian menekan kepada salah satu bagian mulut seperti tenggorokan. Huruf hijaiyah adalah huruf ejaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya disiplin ilmu lain. Metode belajar membaca Al-Quran yang pertama, metode Al-Baghdadi. Di sini metode tersusun dari terkabiyah, maksudnya yaitu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang, atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif ba ta. Dan yang kedua, metode Iqra. Di sini membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Selanjutnya, metode Qiraati adalah metode dalam mengajarkan membaca Al-Quran yang berorientasi kepada hasil bacaan murid. Nah, yang selanjutnya metode Umi, yaitu metode pembelajaran Al-Quran. Metode Umi sendiri bermakna ibu yang identik dengan sabar, tabah, dan lembut. Nah, pembelajaran Al-Quran menggunakan metode ini langsung dengan prinsip yaitu mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Metode belajar menulis yang pertama, menebalkan huruf, meniru huruf, membentuk huruf, mewarnai huruf. Metode belajar membaca Al-Quran dengan cara bermain. Di sini ada metode kartu huruf, yaitu dengan menggunakan tulisan yang berbentuk kartu. Nah, terus yang kedua, metode dadu huruf. Di sini kita membuat dadu dan menuliskan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Strategi menghafal Al-Quran. Di sini kita akan mengenalkan Al-Quran kepada anak sedini mungkin. Nah, terus yang kedua, mendekatkan anak dengan Al-Quran dengan berbagai cara. Yang ketiga, memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dengan bijak. Karakteristik pembelajaran Al-Quran. Di sini guru harus fasih dalam melafalkan huruf. Yang kedua, lancar dalam Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, memiliki wawasan Al-Quran. Yang keempat, menguasai metode dan pendekatan belajar Al-Quran yang sesuai untuk anak usia dini. Selanjutnya, memotivasi anak usia dini. Baiklah, berakhirnya video penjelasan saya ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.